Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai 6,38 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai sebesar 793 juta, uang rupiah ini, uang tunai dalam pecahan Singapura dolar 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar rupiah, dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai 3,42 miliar. Nah, perlu kami jelaskan di sini, tadi kan pemberiannya 4 miliar. Nah, tapi yang kita amankan sekitar 6,3 miliar. Lebih. Nah, ada pertanyaan pasti, Pak, yang diberikan yang di deliver 4 miliar tapi ini. Nah, pada saat kami melakukan penangkapan, nah didapat juga beberapa bukti, ya. Dalam hal ini ada logam mulia, kemudian juga uang yang lain dari para tersangka, gitu ya. Pada saat ini masih terduga, ya, pada saat diamankan, itu yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut memang itu juga diperoleh dari hal yang sama, gitu ya. Hal yang sama tapi dalam waktu yang lampau. Jadi dari tempat lain. Jadi tidak hanya dari PTWP ini saja, gitu. Jadi dari beberapa wajib pajak yang lainnya. Sehingga itu juga merupakan bagian dari tindak pidana yang lain, tidak hanya ini. Jadi kami kemudian mengamankannya seperti itu. Selanjutnya dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2001-2006, setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan, ya. Pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti, ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Yang pertama saudara DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, yang kedua saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, yang ketiga saudara ASB selaku tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara, yang keempat saudara ABD selaku konsultan pajak, dan yang kelima saudara EY selaku staf PTWP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan terhadap saudara ABD dan saudara EY selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Sementara terhadap saudara DWB, saudara AGS, dan saudara ASB selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 12 huruf B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terbaru. Jadi rekan-rekan, karena
perkara ini terjadi dalam masa transisi, terjadinya di bulan Desember. Kemudian dilakukan penangkapan, tertangkap tangannya di bulan Januari, ya, setelah tanggal 2. Artinya KUHP-nya baru, KUHP-nya juga baru. Jadi ada masa transisi, sehingga digunakan pasal-pasal pada undang-undang yang lama dan kemudian juga undang-undang yang baru.